my eyes and my ears, my hands and my feet. I'll praise the Lord every day. With my mouth talks, I will praise the Lord. Halo adik-adik, selamat hari Minggu ya. Adik-adik, di Minggu pagi ini Kak Fania punya sesuatu nih di muka. Mau lihat lebih jelas nggak? Gambar apa ya? Iya, gambar orang tersenyum. Kenapa ya orang tersenyum? Orang tersenyum karena sedang gembira, bersukacita. Apakah adik-adik bersukacita di pagi hari ini? Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari Minggu ini, kita nyanyi bersama yuk. Kak Fania mau ajak adik-adik bernyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan. Adik-adik tahu lagunya? Kita nyanyi sama-sama yuk. Boleh sambil bertepuk tangan agar lebih ceria. Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah cintanya. Nah, kita nyanyi sekali lagi. Tapi sekarang coba adik-adik lihat di sekitar adik-adik ada siapa? Mungkin ada yang sedang sama mamanya, sama papa, kakak, adik, atau mungkin ada kakak pengasuh juga ya. Yuk kita sekarang ganti kata-kata sayanya dengan orang yang ada di sekitar kita. Kita nyanyi sekali lagi ya. 1, 2, 3. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah cintanya. Sekarang pakai kata mama. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga mama tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah cintanya. Lagi ya papa. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah cintanya. Nah, sekarang kita mau sama-sama berdoa. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah jaga kami setiap hari. Tuhan, pagi ini kami mau memuji nama-Mu. Kami juga mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang berkati dan jagai kami Tuhan, agar kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, tidak terasa ya 1 minggu lagi sudah kita lewati. Gimana 1 minggu ini? Apakah adik-adik di rumah banyak senang? Atau dalam 1 minggu ini adik-adik malah banyak merasa sedih? Nah adik-adik, firman kita pada hari Minggu ini nanti kita akan diajarkan, kita akan diingatkan lagi bahwa apapun masalah kita tetap punya sumber sukacita. Siapa sumber sukacita kita? Ya, sumber sukacita kita adalah Tuhan Yesus. Karena walaupun kita banyak masalah, apapun masalah kita di dunia ini, tapi Tuhan Yesus itu jauh lebih besar daripada masalah-masalah kita. Tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita juga nanti akan mendengarkan sebuah cerita tentang betapa hebat dan ajaibnya Tuhan ketika menghadapi suatu kesulitan. Nanti adik-adik siap dengarkan ya. Sebelum kita dengarkan bersama-sama, kita nyanyi sebuah lagu yuk. Lagu Oh Sukacitaku. Kita mau nyanyi lagu Oh Sukacitaku. Kak Fania nyalakan musiknya, semoga kedengaran ya. Bentar.
pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Ku berharap pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah atas semua kehidupan. Nah, adik-adik, sekarang tibalah saatnya bagi kita untuk mempersiapkan persembahan kita. Sambil mempersiapkan persembahan kita dan menyiapkannya untuk dikumpulkan, kita mau nyanyi sebuah lagu yang judulnya Burung Pipit Tidak Menabur. Kita dengarkan sambil nyanyi ya. Siapkan kantong persembahannya. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Yes, amin banget ya lagu persembahan tadi. Kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus pelihara dan berkati kita. Karena itu, jangan lupa untuk selalu bersukacita, karena Tuhan ada untuk kita. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita sama-sama menyiapkan hati kita. Kita mau bernyanyi dan kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan firman. Yuk sama-sama kita bersaat teduh sejenak. Kita dengarkan musiknya sambil kita bernyanyi. Kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan pada hari ini. Mari adik-adik kakak undang untuk duduk. Kita sama-sama bernyanyi dan dengarkan firman Tuhan. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan setiap dosaku. Mari kita tutup mata kita dan lipat tangan kita sambil masih mendengarkan sedikit lagunya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Berkatilah kami Tuhan, agar hati kami boleh menerima firman-Mu, dan tolong kami agar kami boleh mengerti firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini.
Semoga sikap kami boleh menyenangkan hati Tuhan dalam setiap perkataan kami, perbuatan kami. Tolong kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Morning adik-adik semuanya. Wow, senang sekali kakak hari ini kayak ya bisa bercerita sama kalian semua ya. Terima kasih Kak Fania buat pujiannya dan mudah membuka ibadahnya dengan luar biasa. Terima kasih ya Kak Fania ya. Adik-adik, tadi inget nggak Kak Fania nunjukin stiker apa di pipinya? Ya, betul, stiker smiley face ya. Adik-adik, seperti tadi kata kunci yang sudah Kak Fania kasih tahu ke kalian yaitu apa? Bersukacita, betul. Nah, tema hari ini berjudul Yesus sumber sukacitaku. Ya, coba katain lagi sama-sama. Yesus sumber sukacita. Yes. Nah, hari ini kakak mau cerita sama kalian tentang Yesus yang merupakan sumber sukacita kita. Ya. Nah, adik-adik, sebelum kakak cerita, kakak mau ajak kalian dulu untuk bisa merasakan dan membayangkan bersama-sama. Kakak mau kasih sebuah ilustrasi buat kalian. Oke? Sudah siap ya? Sekarang kalian yang merasakan itu diri kalian. Oke? Dalam cerita itu, subjeknya adalah kalian. Ya, kamu masing-masing. Suatu hari, di rumah kamu itu, pada hari itu, tepat itu bukan di hari libur, tapi hari biasa. Ya, dan di mana hari itu kamu harus masuk sekolah. Kamu harus datang ke sekolah. Ya. Dan tidak diduga hari itu satu rumah kamu semuanya terlambat bangun. Terlambat semuanya bangun kesiangan. Nah, kamu harus ada di sekolah jam 7 pagi. Tapi pada saat itu, kamu baru terbangun dan itu pun kaget karena dibangunin sama papa mama kamu yang terburu-buru, yaitu jam setengah 7 lebih 1 menit. Luar biasa. Dan perjalanan menuju ke sekolah kamu itu kira-kira membutuhkan waktu setengah jam. Ya, berarti kalau setengah 7 harus sampai sana jam 7. Apakah mungkin? Nah pada saat itu kamu bangun dengan terburu-buru, kamu panik hari itu, kamu langsung siap-siap beberes semuanya dengan terburu-buru dan dengan penuh kepanikan. Ya, karena hari itu kamu udah dibilangin gak boleh terlambat untuk masuk ke sekolahnya. Nah, ternyata hasil kamu sampai sekolah kamu lari-lari. Kamu lari-lari ya, dan sampailah kamu di kelas kamu. Saat kamu masuk kelas, betul sekali. Kamu adalah orang terakhir yang masuk ke kelas itu karena kamu yang terlambat. Kamu terlambat masuk. Teman-teman kamu sudah duduk rapi dan guru kamu juga sudah mulai menyampaikan hari itu materi yang mau disampaikan. Jadi kamu terlambat. Nah, kamu ada di pinggir pintu, kamu masuk. Ya. Dengan penuh rasa malu kamu masuk dan melangkah. Nah, ketika kamu masuk dengan penuh rasa malu dan tertunduk, tiba-tiba teman-teman kamu satu kelas menertawai kamu sambil menunjuk kamu. Mereka tahu bukan karena kamu terlambat, tapi hari itu kamu lucu sekali. Pakaian yang kamu pakai, seragam yang kamu pakai, itu salah. Hari itu kamu salah pakai seragam, salah pakai pakaian. Dan pakaian kamu keluar-keluar karena kamu terburu-buru tadi dan ada kancing yang nyelip. Jadi bajunya miring ngancinginnya. Jadi lucu jadi penampilan kamu hari itu dan rambut kamu cukup acak-acakan hari itu. Oke. Ya, teman-teman kamu jadi menertawai penampilan kamu hari itu dan hari itu seharian kamu jadi bahan tertawaan teman-teman kamu. Nggak hanya di kelas kamu, kelas lain pun jadi ikut menertawai kamu. Wow, kamu pasti sangat malu, kamu pasti sangat sedih hari itu. Wow, hari itu benar-benar bad day ya. Wow, kamu udah panik pagi-pagi, kamu udah malu masuk kelas terlambat, dan terakhir kamu juga sedih. Tapi di akhir sekolah, ya di akhir pelajaran, ternyata teman kamu ada yang ulang tahun hari itu. Dan dia merayakan bersama. Wow, buat kamu itu suatu sukacita. Nah, tapi ternyata ketika perayaan itu selesai, kue dibagi-bagikan, dan goodie bag juga dibagikan. Dan ternyata kamu orang terakhir yang mau ngambil. Dan pada saat itu kamu bingung. Kenapa? Karena goodie bag-nya habis. Kamu nggak dapat goodie bag dan kamu juga nggak sempat mencicipi kuenya karena kuenya habis. Wow, really bad day hari itu. Ya, kamu sangat sedih pulang ke rumah dengan penuh kesedihan. Adik-adik, cerita hari ini menceritakan tentang seorang yang mengalami kepanikan, mengalami
sedih, malu, ya. Karena dia mengadakan sebuah pesta pernikahan. Dan pesta pernikahan itu sekali seumur hidup. Jadi biasanya dirayakan dengan wow, dengan luar biasa. Nah adik-adik, cerita hari ini kita ambil dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Yuk, ambil Alkitab kalian. Ambil Alkitab kalian, buka di Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Ya, sembari kalian buka dan kalian siapkan, kalian dengarkan ceritanya. Oke, kakak akan mulai bercerita tentang cerita Alkitab hari ini. Pada suatu hari ada acara pernikahan di Kana. Maria ibu Yesus dan Yesus beserta murid-muridnya diundang hadir di sana. Ketika pesta sedang berlangsung, tiba-tiba mereka kehabisan anggur. Maria ibu Yesus mengatakan pada Yesus bahwa mereka kehabisan anggur. Lalu Yesus berkata, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat Yahudi. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun melakukannya. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang ceduklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun melakukannya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan itu mengetahuinya. Lalu ia memanggil pelayan laki-laki. Ia berkata, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah adik-adik, dari cerita tadi kita melihat bahwa Yesus adalah sumber sukacita. Ya, ketika dalam pesta itu, yang namanya anggur pada saat itu, pada zaman itu, namanya anggur ketika habis itu akan membuat suasana pesta menjadi tidak menyenangkan. Membuat pemilik pesta pun menjadi sedih dan malu. Tapi pada saat itu, Yesus tidak tinggal diam. Ini juga yang kita lihat, bahwa Yesus selalu akan ada di tengah masalah kalian. Dia akan selalu membantu kalian, dan dia juga akan selalu menolong kalian. Apapun masalah kalian, seperti tadi kalian juga mengalami bad day, ya, bad day yang luar biasa pada saat itu, Tuhan ada bersama dengan kalian. Dia ingin selalu menolong kalian. Dan dia akan selalu membawa sukacita untuk kita. Karena Yesus lahir untuk memberikan damai sejahtera bagi kita semua. Ya, adik-adik, dan kita juga melihat dan belajar juga tadi dari pelayan di pernikahan tadi. Ketika dia taat pada Yesus, mendengarkan apa yang diperintahkan Yesus, yaitu disuruh mengisi tempayan-tempayan dengan air, ya, pelayan itu lakukan. Dan ketika dia suruh untuk bawa kepada pemimpin pesta, dia lakukan juga. Semua Yesus katakan, dia lakukan. Dan disitulah terlihat bahwa sukacita itu hadir. Nah, di sini adik-adik, kita belajar untuk selalu taat juga sama Yesus. Ya, taat juga sama semua perintah Tuhan. Bahwa Tuhan akan selalu memberikan sukacita untuk kita semua. So, adik-adik, jangan loyo-loyo, jangan sedih-sedih ketika kalian sekarang lagi mengalami masa pandemi seperti saat ini. Tetaplah bersukacita. Ya, seperti ayat mas kita hari ini. Ayat hafalan kita hari ini. Yuk kita buka lagi Alkitab kita. Kita buka dari Filipi 4 ayat 4. Oke, sudah ketemu? Filipi 4 ayat 4. Ya, kakak akan bacakan buat kalian semua. Nanti kalian hafalkan dan kalian resapi ayat ini. Oke, Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Ya, sekali lagi ya, kakak bacain ya. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Ayo adik-adik, kita harus selalu sukacita. Karena kita percaya dan yakin, Yesuslah sumber sukacita. Yes, adik-adik, setelah ini kita akan aktivitas bersama.
Kak Fania akan bawakan aktivitas juga untuk kita. Ya, silakan disimak dan kalian nanti kalau udah selesai boleh di-share ya ke kita semua ya. Minta papa mama untuk share lewat grup ke guru-guru sekolah minggunya. Oke? Halo adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman tentang Tuhan Yesus yang mengubah air menjadi anggur. Nah, dalam aktivitas prakarya kita hari ini, kita juga mau membuat sesuatu yang nantinya dari kertas biasa, dari satu barangnya terus kita bisa membuatnya menjadi banyak ketika kita gunting. Kita lihat caranya ya. Pertama adik-adik siapkan kertasnya dulu. Kertasnya ukurannya bebas. Kalau Kak Fania gunakan kertas ukuran A5. Tapi kertas yang adik-adik gunakan bisa ukuran apa saja, asal bentuknya persegi panjang ya. Nah, pertama-tama kita lipat kertasnya jadi dua seperti ini. Nah, kalau sudah lipat kertasnya jadi dua seperti ini, yang bagian luar dilipat ke atas, kemudian kertasnya dibalik. Nah, yang bagian tersisa dilipat ke atas juga, sehingga kita akan mendapatkan kertas yang bentuknya seperti dua kemah seperti ini atau seperti huruf M ya. Nah, setelah kertasnya jadi seperti ini, kita siapkan pensil. Adik-adik, Kak Fania mau bikin pola tempayan. Tempayan itu adalah tempat menaruh anggur pada zamannya Tuhan Yesus. Kak Fania gambar dulu ya. Nah, pastikan ketika menggambar ujung-ujungnya sampai ke ujung kertas ya. Jadi gambarnya jangan cuma di tengah kertas, tapi ujung-ujungnya sampai ke pinggiran kertas. Nah, setelah gambarnya selesai, kita kan buatnya satu gambar nih. Sekarang siapkan gunting. Kita coba gunting ya pola gambar kita. Kris, kris, kris. Waktu menggunting, usahakan kertasnya jangan dibuka-buka ya. Setelah selesai menggunting, mari kita buka kertasnya bersama-sama. Tada! Dari satu tempayan menjadi 4. Nah, setelah menjadi tempayan seperti ini, kita bisa menghiasnya. Misalnya, kita tambahkan ya. Kita bisa tambahkan pola-pola seperti ini, atau nanti kita tambahkan tulisan. Seperti ini, misalnya Yesus sukacitaku, nanti boleh diwarnai atau dihias pakai stiker nih misalnya. Tada! Nah, nanti kalau adik-adik udah selesai membuat, share ya hasilnya. Selamat mencoba. Sekarang yuk kita berdoa. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Kami sungguh melihat dan kami sungguh belajar bahwa Engkaulah sumber sukacita. Kami mau selalu ada di sumber itu. Kami mau selalu ada dekat-Mu. Kami ingin selalu menuruti setiap perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami sungguh mengucap syukur. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Happy Sunday dan keep smile dan tetaplah bersukacita.